wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk bisa melaksanakan solat isya berjamaah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan solat isya kita yang berjamaah ini ditulis sebagaimana orang yang solat semalam suntuk ataupun setengah malam suntuk, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang terakhir telah kita sampaikan terkait hukum-hukum wanita haid dengan puasanya. Semoga apa yang telah kita sampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, terkhusus bagi para ibu-ibu dan juga para akhwat. Kemudian pada kesempatan malam hari ini terkait dengan wanita haid, maka juga ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para wanita yang khusus mengalaminya. Telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan dijuluki dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu dijuluki dengan bulannya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dan juga bulan Ramadan tidak bisa begitu saja dipisahkan, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga wajar kalau kemudian bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang terbaik yang hendaknya seorang muslim dan juga muslimah melakukannya di bulan Ramadan adalah dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Itu salah satu amalan yang utama yang harus seorang muslim lakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, secara khusus para wanita yang memiliki masa haid dan memiliki pengaruh haidnya tersebut dengan ibadah-ibadah, maka perlu mengetahuinya. Apa yang harus diketahui? Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wanita haid memang tidak diperbolehkan melakukan beberapa amalan. Dan yang disepakati oleh para ulama, amalan yang tidak boleh dilakukan wanita haid adalah solat, puasa, berhubungan suami istri, kemudian tawaf. Adapun amalan-amalan yang lain, maka di sana ada yang diperbolehkan, ada pula yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ini jadi beberapa ibadah yang harus diketahui oleh para wanita untuk tidak melakukannya, dan ini kesepakatan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, ini tidak boleh dilakukan. Maka seorang wanita haid tidak boleh puasa. Kalau dia puasa, maka puasanya tidak sah. Kalau ada seorang wanita haid yang solat, mau solat sunnah ataupun solat wajib, solatnya tidak sah. Kalau ada wanita yang
ketika sedang haid melakukan tawaf atau melakukan hubungan suami istri, maka ini pun tidak sah, bahkan berdosa. Dan ini harus diketahui oleh setiap muslimah. Kemudian yang juga harus diketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah tentang wanita haid yang membaca Al-Quran. Maka di sana ada silang pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi secara perincian, yang pertama, bahwa wanita haid menurut pendapat yang paling kuat boleh membaca Al-Quran tapi dengan hafalannya. Jadi wanita haid boleh membaca Al-Quran tapi dengan hafalannya. Jika dia memiliki hafalan kemudian ingin membaca Al-Quran, maka dengan hafalannya, entah itu sambil menyapu, entah sambil memasak, ngomong anaknya, atau waktu-waktu yang lainnya yang dia bisa sambil membaca Al-Quran dengan hafalan, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya diperbolehkan, tapi dengan apa? Hafalan. Adapun yang kedua, kalau dengan menyentuh mushaf Al-Quran, maka ini tidak boleh. Mau hadas kecil ataupun hadas besar, maka seseorang yang ingin membaca Al-Quran dengan memegangnya, memegang mushaf Al-Quran, maka ini tidak boleh. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang suci. Sedangkan seseorang yang sedang berhadas, baik besar maupun kecil, sedang tidak suci, maka tidak boleh memegangnya. Lalu kemudian bagaimana dengan para ibu-ibu yang mungkin hafalannya tidak banyak, hanya beberapa surat? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa surat itulah silahkan dibaca ketika sedang haid, tanpa harus menyentuh Al-Quran. Saya kira surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian surat-surat pendek yang lainnya tentu hafal. Maka ini boleh dibaca dengan cara hafalan walaupun sedang haid. Tapi kalau harus menyentuh mushaf, maka ini tidak boleh. Oleh karena itu beberapa ulama mereka memberikan hukum yang lain kalau Al-Quran itu ada di aplikasi HP kita. Ya, kita tahu HP sekarang Masya Allah di situ ada aplikasi Al-Quran. Maka kata para ulama, Al-Quran yang ada di aplikasi HP tidak bisa disamakan sebagaimana mushaf Al-Quran. Sehingga mereka menyatakan bahwa mushaf dengan aplikasi yang ada di HP boleh dipegang HP-nya, kemudian boleh juga diturunkan, dibawahkan atau di samping kanan dan kiri untuk membacanya, walaupun dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Jadi itu tidak bisa disamakan dengan Al-Quran yang ada seperti di masjid ini. Ya, itu beda hukumnya. Tapi tetap itu Al-Quran, membacanya juga pahala. Tapi untuk memegangnya, demikian pula membacanya harus memegangnya harus dalam keadaan bersuci, ini tidak sama. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan kalau Al-Quran itu bentuknya aplikasi yang ada di HP, maka walaupun tidak sedang dalam keadaan suci, boleh memegang HP itu, kemudian ketika membacanya boleh untuk diturunkan, dibawahkan, di samping kanan ataupun kiri, tergantung bagaimana aplikasi tersebut berjalan. Ya, sehingga ini adalah solusi bagi mereka yang ingin memakmurkan bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Quran, tapi sedangkan mereka para wanita sedang haid, boleh menggunakan aplikasi tersebut. Tapi kalau memang ingin aman, maka menyentuhnya hanya pinggir-pinggir saja. Yang penting bisa ke kanan, ke kiri, atau bisa ke atas dan juga ke bawah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu diketahui oleh para wanita muslimah. Kemudian juga yang perlu diketahui adalah bahwa seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang sedang haid itu boleh zikir. Iya. Kalau zikir tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Demikian pula berdoa, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Jenengan ingin makan dan minum, baca bismillah, boleh. Mau masuk ke masjid misalnya, ingin mengambil sesuatu, maka boleh membaca doa. Mau tidur atau mau melakukan hal-hal yang lain tapi dengan zikir, seperti zikir sore dan pagi, pagi dan sore, maka ini boleh. Ya. Sehingga para wanita tidak kosong dari beribadah kepada Allah. Mentang-mentang sedang haid, kemudian tidak melakukan apa-apa dengan ibadah. Sudah tidak sholat, tidak puasa, tidak juga membaca Al-Quran, zikir pun tidak. Nah ini juga perlu diketahui bahwa zikir itu boleh.
Seorang wanita ketika sedang duduk-duduk membaca la haula wala quwata illa billah sebisa mungkin, sebanyaknya, silahkan. Seorang wanita yang sedang tidak ada pekerjaan kemudian membaca la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar, boleh. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi mereka masih tetap dibolehkan untuk berzikir. Nah, sehingga kalau ini diketahui, maka seorang muslimah walaupun dalam keadaan haid bisa memakmurkan bulan Ramadan baik dengan zikir, dengan berdoa, demikian pula dengan membaca Al-Quran, dengan hafalan, atau kalau memang tidak ada hafalan maka bisa dengan aplikasi Al-Quran yang ada di HP kita masing-masing. Ini adalah kemudahan dalam Islam, dan mari kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah untuk memakmurkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran walaupun hanya waktu sedikit di setiap harinya. Baca 1 ayat, 2 ayat, 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz dan sebagainya untuk memakmurkan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah amalan yang terbaik di antara amalan-amalan terbaik yang lainnya yang ada di bulan Ramadan. Dan Ramadan itu dijuluki dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka setiap muslim dan muslimah memiliki target tertentu untuk bisa membaca Al-Quran lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh, dan semoga Allah menerima amal soleh yang telah kita lakukan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.